apa sih yang menyebabkan cinta lu tuh bersemi kembali sih sama Arya Noble gitu? Karena kan lu dulu waktu itu sempat move gitu ya dari sini gitu selama kurang lebih 6 bulan, habis itu balik lagi. Kenapa Win? Kok mau gitu ya? Aduh, gue berat banget nih ngomongnya. Answer Podcast by Arya Noble. Halo semuanya, video ini kita buat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sebelumnya ya. So, happy watching. Bosen pasti ya lihat gue lagi gitu. Oke, tapi mudah-mudahan sih nggak bosen karena hari ini di podcast Answer kali ini kita bakal kedatangan sahabat, saudara, seperjuangan pastinya. Nah, jadi di sini kita sambut sama-sama Arianers, ada Arwina Pangamiani. Hai. Luar biasa. Oke, Win. Oke, gimana? Agak kaku ya, gue ya bener. sebenarnya kalau misalnya ngobrol langsung sama temen gitu. Karena kan TLBK. Apa tuh? Teman lama bersemi kembali. Teman lama bersemi kembali. Oke. TLBK. Nanti kita bisa cerita yang itu ya. Oke. Nah, Win, kita mau ngobrol apa sih hari ini? Bebas. Oke. Gue pengen ngebahas ini sih, Wina. Mungkin teman-teman di sini juga buat para Arianers siapa tahu pengen dapetin insight gitu ya. Pengen dapetin insight. Pastinya nonton ini tuh pengen dapetin insight. Terus udah gitu juga pengen dapetin beberapa hal yang kira-kira bisa menjadi inspirasi buat mereka gitu. Nah, yang karena gue kenal sama lu nih gitu ya. Agak berat ya kayaknya ya. Agak berat ya. Obrolannya. Nah, karena gue kenal sama lu, Win. Sebenarnya yang pengen gue bahas karena kan lu adalah sekarang ini wanita karir, bisa dibilang gitu ya. Lu wanita karir. Sebagai seorang istri, yes gitu kan. Sebagai wanita karir, yes gitu ya. Nah, mungkin yang bakal kita bahas lebih ke arah sisi situnya sih. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget ya. Oke. Nah, sebelum lari ke situ, apa kabar? Sista. Baik. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Wina tuh anyway dia tuh ini loh, cukup religius loh orangnya. Enggak sih. Enggak ya? Kelihatannya aja. Ini tangan dilipat kenapa ada Pak Guru? Enggak, kenapa-napa. Iya. Bapak Guru di depan. Oke. Bapak learning kan. Oke. Nah, Win, pengen tahu dulu dong, Win. Sekarang lu lagi sibuk apa sih gitu di kerjaan dulu, atau misalnya nggak usah di kerjaan dulu lah, di kehidupan sehari-hari dulu. Lu lagi sibuk apa sebagai seorang wanita pada umumnya? Kemudian juga mungkin lu bisa cerita sedikit sama kita, sharing sedikit terkait dengan kesibukan lo di pekerjaan lo sekarang apa? Oke, mulai dari kesibukan di rumah dulu nih. Sabi, boleh. Kesibukan di rumah itu ya mulai dari bangunnya lebih pagi untuk masak buat suami. Oke. Barulah mengurus diri sendiri, kerja. Pulangnya gitu juga tuh gitu. Oke. Masak lagi gitu. Jadi ya bener sih kayak jadi istri ya bener-bener fokus di rumah tangga juga gitu loh. Karena kan sebenarnya kan masih berdua dan memang kita tinggal berdua gitu. Nah, kalau di pekerjaan ya kesibukan sekarang kalau misalnya ngeliatin LinkedIn kita, nah itu banyak banget postingan-postingan gitu kayak Kaliber juga, Jobstreet juga. Karena kan kita memang jalan banget nih. Rekrutmen, hiring, nggak berhenti ya rekrutmen ya. Iya dong. Kalau saya perhatiin ibu nggak berhenti ngerekrut aja. Bener, Iya. Tiap hari on aja, WhatsApp on, telepon on, Zoom on ya. Zoom on ya. Gitu. Basically dalam pekerjaan juga sekarang disibukannya adalah dengan rekrutmen gitu. Karena kan kita lagi dual transformation nih, jadi butuh banyak capability baru yang bisa support bisnis di Arya Noble gitu. New capability yang untuk bisa support bisnisnya Arya Noble. Oke. Punya dua kesibukan ya, bisa dibilang ya Ibu ya. Jadi sebagai seorang istri yang baik pastinya buat suami, terus udah gitu juga sekarang sebagai seorang rekruter yang baik. Iya nggak sih? Udah gitu, tim lu berapa orang sih, Min, sekarang? Tim basically sebenarnya sekarang tim Arya Noble itu ada 3. Talent acquisition semua. Kemudian kita disupport sama tim dari RH gitu. Jadi Alifa kamu support di sini dulu ya. Jadi Alifa juga bantu di talent acquisition Arya Noble. Gitu. Karena kan bicara tentang yang tadi sempat gue infoin gitu kan, fulfillment yang harus kita jalani itu banyak banget gitu. Jadi memang butuh banyak support gitu juga dari teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya lu di talent acquisition ini sendiri pun juga nggak sendiri ya? Enggak lah. Tetap ada tim gitu ya? Wadidaw kalau sendiri ya. Iya. Ada yang menarik ya, mungkin Arianers di sini juga ada beberapa yang tahu atau ada yang udah tahu gitu. Pasti udah kenal lah sama Arwina pada saat gue pegang talent acquisition waktu itu pun juga karena
kerjanya gue interview sama user, jadi ya user juga pada kenal sama gue gitu. Terus udah gitu juga sama lah sama lu juga. Nah, yang menarik itu mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu kalau ini tuh adalah cinta lama bersemi kembali nggak sih Win, lu sama Area Noble? Bener gitu. banget. Ya kan? Nah, pengen tahu sebenarnya sama Ibu Arwina ini gitu ya, pengen tahu sama Ibu Arwina kalau apa sih yang menyebabkan cinta lu tuh bersemi kembali sih sama Area Noble gitu. Karena kan lu dulu waktu itu sempat move gitu ya dari sini gitu selama kurang lebih 6 bulan, habis itu balik lagi. Ya, kenapa Win? Kok mau gitu ya? Nggak nyampe setahun sebenarnya. Nggak nyampe setahun. Sebenarnya bisa dibilang bukan cinta lama bersemi kembali sih. Cinta itu masih ada lah sebenarnya. Karena dia ya filosofis sekali cinta Ibu itu ya. Masih ada Okay. sebenarnya. Nggak ada proses dimana kayak udah nggak cinta lagi gitu. Oh, memang jadi, cintanya memang masih ada. Betul, cintanya tuh masih ada sebenarnya. Cuman memang di saat itu ada priority yang lain yang memang kayaknya sekarang prioritinya ke situ dulu gitu, which family gitu. Lebih ke personal. Betul, personal sebenarnya. Sebagai seorang Wina gitu, sebenarnya suka banget gitu kayak traveling ke kota mana dan lain sebagainya, gitu-gitu tuh adalah hal yang seru banget gitu dijalanin. Tapi ketika itu tadi tuh mencoba untuk jadi istri yang baik, basically sebenarnya suami tuh orangnya santai banget ya, gitu. Cuman ya kasihan juga ya kalau misalnya istrinya nggak pulang-pulang gitu, takutnya tiba-tiba masuk rumah, kamu siapa gitu kan. Waduh, jangan dong. Gila. Jadi ya pada akhirnya waktu itu menentukan priority yang personal dulu. Gitu. I see. Selain daripada priority yang personal, memang ada cinta yang belum terselesaikan lah, bisa dibilang gitu. Kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang nih Win gitu ya, kalau di tahun 2020 kemarin gitu ya, tahun 2020 kemarin kan bener-bener ya unexpected moment lah bisa dibilang gitu. Terus udah gitu juga di awal-awal kita masih pada nggak ada yang pakai masker gitu ya. Terus udah gitu juga kayak ya masih awal-awal tuh semua kita kerja bareng-bareng waktu itu ya. Bener. Terus tiba-tiba WFH. Iya, pertengahan Maret ya. Sebagai seorang apa ya gue bilang, sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri, jangan sebagai seorang wanita itu, sebagai seorang istri. Pengen tahu dari perspektif lu gitu ya, secara personal sebagai seorang istri itu gimana sih dampaknya WFH gitu ya? Dampaknya WFH buat lu pasti punya waktu lebih banyak sama sama suami lu, jadi gue yang jawab gitu ya. Nah, gue pengen denger dari lu lah gitu. Oke, itu adalah salah satunya gitu. Jadi punya waktu yang lebih banyak sama suami. Kenapa? Karena waktu untuk kita di jalan ke kantor, kemudian pulang lagi, yang kita tahu lah Jakarta itu tuh macet banget. Kayak kalau ngomongin kilometer mah cuman segitu doang gitu. Tapi kalau udah ngomongin macetnya Jakarta, 5 kilo itu bisa jadi sejam gitu loh. Jadi memang dengan WFH ini efisiensi dan efektiviti tuh jadi lebih terjaga lah gitu. Lu agree berarti kalau misalnya WFH itu lebih efektif dan lebih produktif? Nggak tahu, menurut lu gimana? Iya, gue setuju. Lu setuju? Gue setuju banget. Gitu. Maksudnya mungkin teman-teman juga ngerasain lah, apalagi yang rumahnya jauh banget gitu dari rumah gitu kan, kayak naik kereta pula gitu kan. Rumahnya yang jauh kemudian harus naik kereta, effortnya tuh lebih gede lah gitu. Mulai dari harus bangun lebih pagi, bahkan subuh-subuh gitu kan. Kemudian harus berjibaku di kereta dan lain sebagainya. Nyampe kantor tuh udah nggak udah kucel lah gitu. Udah nggak shine bright like a diamond lagi gitu. Shining, shimmering, splendid gitu kan. Jadi kayak ya moodnya tuh jadi turun. Sedangkan kalau misalnya kita kerja dari rumah gitu, banyak hal aktivitas yang bisa kita lakukan di pagi hari gitu. Idealnya sebenarnya ya kayak bangun lebih pagi, ya nggak apa-apa tetap bangun pagi gitu. Jogging atau olahraga, tapi gue sih enggak ya. Makanya size bulan Maret sama size bulan Desember agak beda nih. Ini ngomongin size ini, ukuran baju gitu ya? Betul. Gitu. Kalau lihat size gitu agak beda gitu. Ya karena itu tadi gitu. Tapi idealnya gitulah. Sebenarnya banyak hal-hal produktif yang bisa kita lakukan di pagi hari yang sebenarnya justru bisa bangkitin mood kita. Iya nggak sih? Contohnya? Misalnya
Apa contohnya? Ya, olahraga. Gitu. Oke. Kayak misalnya bangun pagi, jogging, mungkin kalau misalnya nggak mau keluar bisa treadmill dan lain sebagainya lah gitu. Atau buat ibu-ibu ya kan bisa apa sih namanya kalau buat ibu-ibu itu apa tuh? Yoga misalnya. Oh yoga, gitu. Zamannya Vicky Burki dulu ya yang ini ya. Sampai sekarang ya dia itu ya. Prima Raga. Biasa ya. Oke, luar biasa banget tuh Vicky Burki. Banyak hal positif lah istilahnya bisa dibilang dengan kondisi yang sekarang. Yes, kita tahu kita pada kangen gitu ya bisa dibilang. Kita kangen sama kondisi WFO, kita bisa ketemu teman-teman gitu ya. Terus begitu pas WFH ya kita bisa ketemu keluarga, punya banyak waktu sama keluarga gitu ya. Gua nggak tahu sih beberapa mungkin ya kalau Arianer sih pasti semua udah punya perspektif yang sama gitu. Tapi ada beberapa orang yang kalau misalnya gue sempat ngobrol sama beberapa teman gue, banyak orang beranggapan kalau WFH itu buat mereka tuh kayak libur gitu. Mereka malah jadi nggak kerja. What do you think? Ya pada dasarnya sih itu balik lagi ke individu masing-masing. Yep. Gitu. Kalau ngomongin beratnya adalah integriti kita masing-masing. Integritas tuh nomor 1 ya. Iya, betul. Integritas, oke. Dan kita sadar dengan tanggung jawab kita. Gitu. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau ngomongin Arya Noble gitu ya, maksudnya kita ngelihat hasil, tapi kita juga ngelihat proses gitu. Kita diberikan kebebasan untuk bisa manage pekerjaan kita ya nggak sih? Nggak semua kayak gitu loh. Agree, betul. Banyak yang kayak company-company yang benar-benar micromanage banget gitu. Sedangkan kita tuh dikasih kebebasan itu dimana sebenarnya harusnya itu bisa jadi poin plus untuk kita bisa kerja lebih produktif. Kalau tadi kan kayak libur ya berarti kerjanya nggak produktif dong gitu. Ya integrity dan kemudian buat skala priority, kemudian jalankan PDCA. Dari memodal kan ngomongin PDCA juga. PDCA, betul. Gitu. Okay. Daily, weekly, monthly dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus kita tanamkan juga gitu. Jadi banyak hal di Diamond Model itu yang sebenarnya justru bisa support kita untuk bisa dalam tanda kutip survive di WFH ini. Gak cuman bisa kita implementasikan di WFO tapi WFH juga gitu. Benar. Gue juga agree sih karena yang tadi lu bilang sebenarnya Diamond Model tuh jadi foundation gitu kan. Jadi foundation. Terus udah gitu kita juga sebagai individu kita tahu kita sebagai employee gitu. Ya kita punya tanggung jawab di sini gitu. Integritas kita tuh yang perlu kita jaga gitu. Jangan sampai orang mikirnya oh iya WFH terus udah gitu malah W-nya hilang gitu ya. W-nya hilang, nggak work gitu ya, malah cuman main from home gitu atau gimana lah gitu. Gue mau nanya lagi sebenarnya penasaran sama terkait dengan ini sih Wina, terkait dengan dream kali ya. Terkait dengan dream. Terkait dengan dream. Nah, terkait dengan dream dari sisi lu sebagai seorang pribadi yang gue pengen dua sisi lah, karena kita dari awal kita ngomongin dua sisi gitu ya. Sebagai pribadi lu, sebagai seorang istri gitu ya, dream lu tuh apa, dari sisi keluarga, kemudian dari sisi karir di Arya Noble ini sendiri. Kalau gue lihat kan, kalau misalnya gue cenayang kayaknya lu masih akan sekitar 30-40 tahun lagi akan di sini, sampai anak cucu kayaknya akan join di Arya Noble gitu ya. 57 tahun. 57 tahun, oke. Sampai pensiun. Sampai pensiun bakalan di sini gitu. Dream lu di Arya Noble ini sendiri as sebagai personal goals atau career itu sendiri gimana? Oke, sebenarnya pada akhirnya dream gue as a personal itu juga sejalan dengan dream gue sebagai employee di Arya Noble atau sebagai Arya Nurse gitu. Bahwa kalau bicara tentang hal itu sebenarnya call yang ada dalam diri gue itu adalah gimana caranya kita bisa berguna lah untuk orang lain, memberikan dampak positif. Ya lu kenal gue lah. Iya. Memberikan dampak positif bagi orang lain. Gitu. Sebenarnya banyak cara lah. Make an impact. Yes. Gitu. Memberikan dampak positif bagi orang lain gitu. Di internal mulai dari skala kecil lah gitu, family ya, cuman berdua sama suami gitu. Gue bisa kasih dampak yang positif untuk suami. Gue bisa kasih dampak yang positif buat lingkungan keluarga gue. Dan yang lainnya yang bisa dibilang mungkin relate baik itu dalam waktu yang singkat atau sebenarnya juga yang memang masuk dalam circle gue gitu. Dan itu juga gue tanamkan di Arya Noble gitu. Mungkin orang berpikirnya adalah talent acquisition itu ya cuman nyari orang titik
gitu. Yep. Nggak sesimpel itu. Gila, lu menentukan nasib orang loh. Iya nggak sih? Lu menentukan nasib orang. Orang dan bisnis. Iya nggak sih? benar. Gitu. Jadi kita harus bicara tentang fit and proper itu nggak cuma sekedar itu textbook aja orang ini harus fit, orang ini harus proper gitu. Enggak sebenarnya gitu. Karena bicara tentang sustainability itu sebenarnya juga ada di dua sisi lagi gitu. Dari Arianers atau employee-nya sendiri dan juga dari company-nya sendiri. Gitu, which itu akan create impact gitu, impact untuk si employee-nya, bicara tentang karir path-nya, knowledge yang bisa dia dapat di sini, pengembangannya seperti apa dan yang lain-lainnya lah gitu. Yang pasti juga impactful ke keluarganya. Begitu juga dengan bisnis. Kalau misalnya bicara bisnis pun ya harus bicara tentang itu tadi, sustainability gitu. Karena bisnis ini yang saling menghidupi. Tadi mau bilang bisnis ini yang menghidupi Arianers, tapi sebenarnya saling menghidupi nggak? Saling menghidupi, benar. Gitu. Karena gue pernah ngobrol sama Pak Alphonse, bahkan waktu itu Pak Alphonse bilang gimana Pak Alphonse ngelihat karyawan gitu ya. Pak Alphonse bilang bahwa Pak Alphonse dan Pak dapat arahan dari Pak Riko dan sepakat sama Pak Riko. Pak Alphonse bilang kalau karyawan itu adalah the most valuable asset, gitu. Dan lu juga manage itu gitu ya nggak sih, di pekerjaan lu juga manage itu gitu. Wow. Purpose driven life. Gitu sih. Oke, I see. Nah, Win, mau nanya lagi sama lu itu relate terkait dengan apa ya? Gue bisa bilang kalau lu sebagai personal gitu ya, lu ngelihat company kita dari sisi culture, mungkin lu bisa cerita dari sisi culture apa sih, atau misalnya nggak usah culture lah, secara Arianoble Group gitu ya, lu ngelihat apa yang membuat lu believe untuk bisa terus berkarir di sini. Kalau lu tadi bilang, lu cerita kalau misalnya ya mungkin gue ngelihat gue akan ada di Arianoble dalam jangka waktu yang lama gitu, berarti lu bisa gue bilang lu believe gitu kan. Nah, apa yang membuat lu believe ini? Oke. Sebenarnya bicara hal itu, wow, jadi iya. kita tuh selalu ngomongin receh loh. Iya benar. Tapi berat ya kali ini ya. Sesi berat. Oke. Apa yang membuat gue believe dengan company ini adalah yang pertama yaitu tadi ya, apa yang menghidupi company ini sendiri gitu. Diamond model gitu. Kita nggak usah terlalu muluk lah ngomongin balik lagi misalnya textbook Diamond model gitu. Tapi apa yang sudah gue rasain di sini gitu, kolaborasinya, kekeluargaannya, tapi tetap bisa menghasilkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi hal yang penting buat gue, gitu. Itu yang buat gue jadi believe gitu, karena kan kadang cari tempat kerja itu sama kayak kita cari jodoh. Gue belum dapet soalnya. Gue udah dapet soalnya. Oke, jadi gue dapet ya. Gitu. Gue belum dapet ya. Jadi basically menurut gue tuh kayak gitu. Jadi memang kita harus cari company yang, gue berat banget nih ngomongnya, yang memberikan damai sejahtera buat kita, yang memang sesuai dan sama value-nya dengan kita. Oke. Same vision and same value. Yes, betul. Agree. Gitu. That's why gue believe gitu loh, karena yang memang itu yang terjadi. Gitu. Yep. Kolaborasi yang baik, punya purpose yang mulia, bisa dibilang seperti itu gitu. Kemudian kekeluargaannya juga, open communication-nya juga, gimana perusahaan ini bisa melihat potensi kita, talent and value gitu. Di tempat lain belum tentu loh, kayak lo sempat cerita gitu, sempat sharing kan ya, kayak di sini kita dikasih taman bermain untuk mempelajari suatu mainan yang baru gitu. Di tempat lain belum tentu. Ya lo expertise, ya udah lo expertise aja di situ. Mainan yang baru. Penasaran. Mainan yang baru. Di sini dikasih. Codingnya luar biasa loh. Di sini dikasih kesempatan untuk apa namanya? Tadi lu bilang dikasih kesempatan untuk playground dengan banyak mainan. Dengan banyak kita nggak mainan. cuma dikasih kesempatan untuk mainin satu hal. Satu mainan doang gitu ya. Betul. Tapi kita dapat mainan-mainan lainnya gitu ya. Apa ini maksudnya? Oke. Nah, bicara tentang hal itu sebenarnya contoh nyatanya adalah Bapak Elmario Arugenti. Oh iya. Ibu hebat deh. Iya. Agree. Iya, Bapak Elmario Arugenti yang dulunya di sini as a talent acquisition. Yep. Gitu. Udah pernah
mainin employer brand, people engagement, dan sekarang Anla atau Ancu ya. Ancu, betul. Yes, gitu. Tidak semua itu punya kesempatan seperti itu loh. Agree. Gitu. Terkadang banyak orang yang di luar sana pada akhirnya karena udah stuck di satu tempat, dia cari opportunity yang lain karena dia butuh di challenge lagi. Yep, betul. Seperti itu. Itu adalah contoh nyata. Ya sebenarnya ini balik lagi ya ke personality masing-masing atau bicara tentang priority masing-masing. Ada orang yang memang lebih seneng sesuatu yang ya udah dia jadi expertise aja. Itu nggak salah, nggak salah sama sekali gitu. Pun di area Nobel gue percaya bahwa kita butuh expertise juga. Betul, agree. Gitu. Tapi kita juga butuh generalis, which Bapak Elnario. Wah, iya, luar biasa. Thank you loh udah dijual gitu. Nah, tapi gue agree sih Wina gitu. Berkali-kali gue bilang di sini di area Nobel gitu ya, khususnya gue udah 3 tahun di sini. Gue udah 3 tahun dari 2017 lah. Kita nggak beda jauh ya di sini. 2017 gue di sini, gue bilang area Nobel tuh give me a freedom and kayak room for innovation. Itu penting banget. Apalagi zaman sekarang ya you know lah gitu. Anak muda zaman sekarang saat lo ngerekrut gitu ya, lo ngerekrut orang, pasti mereka tuh pikirannya adalah kayak oh iya, kalau misalnya ya hal-hal yang simpelnya adalah gue pengen gajinya gede, gue pengen posisinya bagus gitu. Ya nggak sih? Terus udah gitu pertanyaan lo ada ya emang lo bisa apa? Ya nggak? Dan ya selain emang lo bisa apa juga bisa dibilang tuh kayak ini lo Win. Kalau gue bilang tuh kayak zaman sekarang relate sama capability gitu ya. Tadi lo bilang bisa jadi pilihan lah orang mau jadi expertise atau enggak. Nah, tapi zaman itu, ini menurut gue ya, tapi gue gak tahu. Zaman sekarang tuh menuntut kita untuk jadi seorang generalis nggak sih? Harus bisa semuanya nggak sih? Nggak boleh lagi terpatok kita punya kayak oh iya gue mau kesini ya di sini aja gitu. Oke. Gimana? Ya kita boleh lah ya agree to disagree gitu kan. Basically sebenarnya ada poin di mana gue agree sama lo. Gitu. Maksudnya adalah kita nggak bisa generalis, kita nggak bisa expertise gitu. Bukan nggak bisa sebenarnya, tapi mungkin challenge yang akan dilalui atau dihadapi itu akan beda gitu. Mungkin suffernya tuh akan lebih suffer gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, it's okay misalnya jadi expertise, tapi harus agile. Agile, oke. Yes, gitu. Harus agile, harus adaptif, harus continuous learning, continuous improvement. Doesn't mean ketika orang yang expertise itu mereka nggak learn something new lagi atau improve something lagi gitu. Yang sebenarnya dia tetap bisa expertise tapi dia lihat sesuai dengan capability yang dia punya, spesifikasi capability yang dia punya, kira-kira sekarang udah ngarah kemana sih? Gitu. Kira-kira ini bisa dieksplor nggak sih? Jadi sesuatu yang sudah ada di dia sudah sangat ahli itu sebenarnya justru banyak kok di luar yang pada akhirnya jadi mengarah ke tetap jadi expertise gitu, tapi dengan capability tambahan lain. Oke. Kayak kita ngomong mungkin komputer gitu yang dulunya cuma Windows gitu. Gitu. IT expertise gitu. Tapi mereka bisa explore, wah sekarang ada ini, ada itu, Linux, Windows, apalagi. Iya, macam-macam udah keep up to date lah. Yes, betul. Bisnis analis dan sebagainya, kita nyari banyak IT loh. Kalau misalnya ada teman-teman tetap ya. Butuh gue. Yap. Anyway, gue sekalian kalau misalnya inget internal hiring tuh masih ada nggak sih? Masih ada. Nah, itu kesempatan banget ya sih sebenarnya buat Arianers kayak yang tadi Wina bilang gitu ya. Kayak misalnya bisa dari posisi ini tiba-tiba pindah pengen explore another position gitu ya. Di kita pun juga sebenarnya di rekrutmen kita tuh punya internal hiring. Nah, gitu. Boleh jelasin kali ini internal hiring itu sebenarnya apa sih? Oke, basically sebenarnya internal hiring ini kolaborasi antara gue sama Petra atau ya OPM. Talent Acquisition dan OPM. Seperti itu gitu. Kita udah pernah jalan sebelumnya sama Mario. Jadi waktu itu gue udah nggak ada ya. Gitu. Udah pernah jalan. Jadi sebenarnya balik lagi kayak tadi gue juga sempat cerita atau sempat mention tentang talent acquisition. Dan ngomongin tentang taman bermain atau playground dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan gitu. Jadi teman-teman yang merasa bahwa di satu function merasa bahwa wah kayaknya gue pengen belajar lainnya. Iya, betul. Gue sudah merasa cukup nih gitu dengan apa yang gue hasilkan sekarang, kemudian
mau coba nano fertility. Kalau teman merasa sudah punya ada passion, kemudian teman-teman sudah menyadari bahwa oh, gue punya potensi nih di sini. Yuk, internal hiring. Oh, gitu. oke. Sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali. Yes. Oke, nanti bisa langsung kontak ke tempat lo ya. Email aja nggak sih gitu? Email aja. atau bisa ada platformnya sendiri nggak sih sekarang? Ada platformnya sendiri. Oh, oke. Nanti dikirimin linknya ya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang tertarik, misalnya pengen nyobain gitu ya internal hiring atau bisa ikutin prosesnya dan lain sebagainya, atau misalnya ada teman-teman yang punya rekomendasi temennya lagi nyari kerja dan lain sebagainya. Wina banyak banget. Wina banyak banget kebutuhannya sekarang gitu ya. Oke, Win, ngomongin tentang karakter. Pasti kan lu di talent acquisition pasti ketemu hampir tiap hari ada aja ketemu orang baru. Ya nggak sih? Menurut lu karakter yang paling dibutuhin di era seperti sekarang yang bakal fit in dengan zaman dan juga company-nya kita, menurut lu karakter yang seperti apa sih? Oke, ini sejalan lagi nih kalau misalnya pada nonton Answer dari awal, gue setuju nih sama Mario gitu, kreatif. Oke, nomor satu kreatif ya. Iya. Harus jadi itu karakter tuh. Jadi orang yang kreatif, harus jadi orang yang adaptif, harus jadi orang yang bisa kolaborasi, yang bisa dikatakan juga harus agile gitu. Kenapa? Karena zaman ini semakin berubah. Gitu. Kita nggak bisa mengikuti cara-cara konvensional lagi untuk bisa bertumbuh gitu. Baik itu kita bicara bertumbuh secara personal, bertumbuh secara karir, maupun kita bicara skala besar lagi itu adalah company. Gitu. Perubahan itu akan tetap terus terjadi. Gitu. You like it or not, perubahan itu akan terus tetap terjadi. Gitu. Ketika kita stuck misalnya, nggak mau gitu. Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa survive. Benar. Gitu sih. Gitu. Jadi memang harus terbuka dengan perubahan. Harus mau belajar untuk bisa survive di perubahan itu sendiri. 3 tahun gue temenan sama lu, baru sekarang lu gue dapet inspirasi. Kebanyakan ngomongin receh sih ya. Iya. Oke, gue dapet another side of Wina sih. Gue balikin ke lo, kalau menurut lo sendiri nih. Karakter yang seperti apa gitu ya, yang sekarang dibutuhin gitu. Satu, ya bener kata lu tadi ya, jadi orang yang kreatif, orang yang adaptif, orang yang bisa gue bilang ya strong lah. Harus strong, nggak boleh cengeng lah. Gue bisa bilang zaman sekarang tuh udah bukan lagi zamannya menye-menye nggak sih? Zamannya menye-menye, aduh gue begini, aduh gue begitu, aduh kenapa gue ini, kenapa gue harus gitu. Udah nggak lagi zamannya kayak gitu. Ya kita harus survive, kita harus adapt dengan keadaan itu gitu. Kemudian juga zaman itu menuntut kita untuk, wah bisa dibilang gini, kita tuh masih sama-sama muda nggak sih? Lo mainan TikTok nggak? Nggak mainan TikTok gitu. Gue juga nggak mainan TikTok. Lo kebayang nggak kalau misalnya kita sama-sama nggak mainan TikTok, nggak download TikTok, betapa kita ketinggalan sama adik-adik kelas kita gitu loh. Asli. Iya kan? Asli. Dan zaman tuh memang menuntut kita sampai ke situ. Harus terus adapt gitu. Harus tetap up to date lah. Sebelumnya gue sempat ngobrol sama Mbak Afril ya. Kita tuh sebagai pribadi tuh harus tetap up to date, harus tetap tahu tren, ya kan? Harus tahu sekarang tuh lagi hype-nya tuh apa gitu. Jangan sampai ya istilahnya cuman taunya ya cuman sekedar lingkungan kita sekitar doang. Kemudian karakter yang paling utama buat gue sih sebenarnya adalah ya kita harus tahu, bisa dibilang apa ya, gue beberapa kali ngundang orang di sini selalu kata kolaborasi itu muncul, Wina. Kata kolaborasi itu muncul, dan kali ini juga gue pengen muncul itu dari mulut gue sih. Kolaborasi memang nggak sesimpel itu loh gitu. Betul. Iya nggak sih? Betul. Nah kita tuh harus punya karakter dan juga punya kekuatan kolaborasi itu. Gitu. Itu yang adaptasi itu nggak cuma sekedar adaptasi dengan zaman loh. Betul. Adaptasi dengan orang. Adaptasi ya yang tahu sendiri orang. Kadang gua hari ini bisa ketemu sama lu lagi senyum, lagi enak moodnya. Tiba-tiba besok lu lagi nggak enak moodnya, nggak bisa diajak kolaborasi. Iya. Sedangkan zaman sekarang ya memang kita harus kolaborasi zaman sekarang. Nggak ada lagi tuh mainan sendiri gitu loh. Oke. Itu adalah karakter yang agree ya, berarti inovasi, harus jadi orang yang inovatif, kreatif, adaptif, strong, sama punya capability kolaborasi lah. Gitu. Itu juga ada di culture-nya kita nggak sih? Arena
agree. Ini itu bukan sesuatu yang kayak oke, kita harus spoiler ya, maksudnya kita harus ngomongin tentang culture, enggak loh. Ini tuh bener-bener kayak kita sudah menghidupi itu nggak sih? Kita tuh memang sudah ada culture itu di dalam diri kita. Jadi memang ya itu yang kita jalani gitu sih teman-teman. Oke. Kita udah lumayan 2 hari ya kita ngobrol. Ya 2 hari 5 jam. 2 hari 5 jam ya. Oke, nggak berasa loh sebenarnya ngobrol sama lo tuh terus aja. Karena kebiasaan ngobrol, Wina. Kebiasaan kita ngobrol gitu loh. Kadang kayak misalnya gue ada apa-apa dikit curhat sama lu ngobrol gitu kan. Terus tiba-tiba kita dihadapkan sama podcast ini gitu kan. Terus gitu ngobrol yang lumayan serius, seru juga ternyata ya. Oke. Nah, terakhir kali ya. Apa tuh terakhir? Oke. Terakhir gue mau bawa 2 sisi lagi. Tadi lu sebagai seorang pribadi dan juga sebagai seorang istri gitu ya, sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga lah bisa dibilang, sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Lu punya tips and tricks kan? Tips and tricks dan juga ada pesan-pesan sama sesama para istri di luaran sana gitu ya, yang punya suami dan lain sebagainya gitu ya. Lu punya tips dan juga pesan-pesan nggak sih untuk kalian bisa saling menguatkan lah di kondisi-kondisi kayak gini. Iya nggak sih? Iya kan? Kalian bisa saling menguatkan gitu. Bener banget lagi ya bagi para pengantin baru gitu kan. Kalau yang memang sudah lama mah sudah lebih expert lah. Kalau saya kan baru hitungan berapa tahun lah. Gitu. Wow, berat ya. Kemana saya membawa pembicaraan ini? Ya. Gitu. Tips and triknya adalah ya kita harus bisa manage waktu, itu sih yang pertama, time management itu. Time management. Di sini kalau bicara kita juga harus menentukan priority, ya setuju kita menentukan priority gitu. Tapi sebenarnya ini adalah 2 hal yang berbeda yang sebenarnya bisa berjalan beriringan. Ya nggak sih? Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa kayak ini WFH ini mungkin ada beberapa orang yang challenging gitu loh. Kayak di rumah mungkin baru punya anak atau misalnya suaminya juga di rumah jadi nggak fokus kerja, sebenarnya bisa bicarakan ke pasangannya untuk supaya mengatur waktu bahwa ya dari 8:30 sampai dengan 5:30 idealnya fokus kerja gitu. Setelah itu sebenarnya ya bisa bonding dengan keluarga, bonding dengan suami dan dengan anak gitu. Jadi yang pertama memang harus dilakukan adalah time management itu tadi. Mulai dari kita punya integrity untuk bisa fokus bekerja, kemudian kita manage waktu kita, kemudian kita lihat skala priority dari pekerjaan di kantor maupun yang di rumah. Gitu. Sebenarnya dengan kayak gitu menurut gue sih everything's good sih, gitu. Karena lu tahu nggak sih, maksudnya kita nggak usah ngomong Indonesia ya, negara dunia ini loh. Tingkat perceraian tuh semakin tinggi. Kehamilan dan perceraian. Serius loh. Tingkat kehamilan semakin tinggi. Iya. Kehamilan dan perceraian. Coronanya negatif, istrinya positif. Gitu benar, sih. Benar. Tingkat perceraian semakin tinggi, walaupun sebenarnya tingkat kehamilan juga makin tinggi. Gitu. Ya itu tadi tuh, segala sesuatu sebenarnya asal bisa dikomunikasikan sama suami untuk bisa di-manage waktunya, saling support juga dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga, ya semuanya sebenarnya bisa berjalan beriringan gitu. Bahkan sebenarnya bilang aja sama suaminya gitu kayak sekarang waktu di pagi hari untuk kita ngobrol ngopi bareng tuh ada loh gitu, atau kayak di rumah setelah selesai kerja itu nggak sama-sama capek terus kayak udah makan diem-dieman terus tidur gitu, enggak, kalian bisa banyak punya waktu untuk ngobrol gitu. Atau mungkin ya kalau suami istri pillow talk ya. Pillow talk. Yes, betul gitu. Itu juga bisa bikin bonding lah gitu. Bahagianya itu baik itu di rumah tangga maupun di pekerjaan. Oke. Iya enak ya ada pillow talk gitu. Kalau gue talk with pillow. Benar-benar with pillow gitu ya. Oke. Ayolah. 2021 ya. Semangat. Oke. Anyway, thank you banget Wina. Kita udah ngobrol-ngobrol, terus udah gitu thank you banget waktunya lu di sini udah nyempetin juga gitu ya untuk bisa ngobrol-ngobrol sekarang, dan juga ngasih tips tadi ya, bisa sharing cerita bareng sama kita juga. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ketemu lagi di podcast ini untuk ngobrol bareng sama Ariana semuanya gitu ya, dan Ariana semuanya. Please anyway kalau misalnya ada beberapa
kalian ada komen, ada masukan, atau misalnya ada hal-hal yang pengen kalian share, kalian bisa isi di kolom komentarnya kita nanti di YouTube-nya kita. Nah, nanti juga kita akan kontak teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen duduk di sini untuk ngobrol bareng sama hostnya nanti gitu. Hostnya nggak selalu saya deh supaya nggak bosen gitu ya. Oke, paling itu aja. Thank you banget buat Areners yang udah pada nonton sampai episode ini selesai gitu ya. Sampai episode ini selesai dan next episode mudah-mudahan Areners selalu nonton. Terakhir dong, Win. Siapa user favorit lu? Udah itu aja. Thank you. Bye bye.